Ini klarifikasi saya kepada seluruh kaum muslimin muslimat yang berada di Indonesia dan di wilayah-wilayah lainnya. Tuduhan terhadap pelecehan kepada santri itu tidak benar adanya. Demi Allah, saya tidak pernah berfatwa dengan hal demikian dan ini adalah fitnah yang sangat kejam. Video klarifikasi tersebut langsung ditanggapi oleh beberapa ustadz atau beberapa ulama yang mendampingi korban, teman-teman. Para ustadz di sini juga mengklaim punya bukti video tentang perilaku Syekh Al-Misri yang tidak terpuji itu. Tadi saya nerima video itu, Biar. Ketika saya baca video di grup kita, itu fitnah. Anak mulai agak, jangan-jangan benar fitnah. Tapi Abi bilang, ini ada videonya, fitnah gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semuanya terima kasih yang sebesar-besarnya telah mendukung channel ini melalui kris. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan rezeki yang lebih besar lagi. Semoga menjadi pahala jariah bagi siapapun yang ingin mendukung channel ini agar terus berjalan, berkembang lebih besar, bertahan. Silahkan scan kris yang ada di layar. Akhirnya Syekh Ahmad Al-Misri klarifikasi terkait dirinya yang diberitakan menganu-nganu santrinya gitu ya, dengan dalih membawa nama Rasulullah, sahabat, dan Imam Syafi'i. Nah, di klarifikasi ini kita bisa dengarkan bahwa itu semua, kata Syekh Al-Misri, fitnah. Tapi kita juga nggak bisa menyimpulkan ini ya, apakah memang itu benaran fitnah atau itu memang nyata dilakukan oleh Syekh Al-Misri. Oke, coba kita lihat dulu aja videonya ya. Ini klarifikasi saya kepada seluruh kaum muslimin muslimat yang berada di Indonesia dan di wilayah-wilayah lainnya. Saya Syekh Ahmad Al-Misri berangkat ke Mesir pada tanggal 15 Maret 2026 dan saya tiba di Mesir tanggal 16 Maret 2026 karena mendampingi ibunda yang sedang sakit dan menjalani operasi pada tanggal 17 Maret 2026. Dan saya mendapatkan panggilan kepolisian pada tanggal 30 Maret 2026. Maka berarti keberangkatan beliau ke Mesir itu bukan seperti yang diberitakan ya, kabur gitu, tapi mendampingi ibunya yang sedang sakit gitu. Ini pengakuan Syekh Al-Misri sendiri. Panggilan kepolisian datang sesudah saya berada di Mesir, kurang lebih sekitar 15 hari. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Baraskrim, khususnya para penyidik yang memberikan kesempatan menyampaikan kesaksian saya secara online. Dan alhamdulillah saya panggilan kepolisian ini sebagai saksi, bukan sebagai tersangka sebagaimana dibayangkan atau disebarkan atau sebarluaskan oleh banyak orang. Yang kedua, tuduhan terhadap pelecehan kepada santri itu tidak benar adanya. Maka mohon teliti karena bukti-bukti yang saya punya sudah saya serahkan kepada kuasa hukum saya untuk menyerahkannya kepada pihak yang berwenang. Nah, di sini juga Syekh Al-Misri mengklaim bahwa punya bukti beliau tidak melakukan hal tersebut dan bukti itu sudah diserahkan ke kuasa hukumnya. Nanti akan diserahkan ke pihak kepolisian. Dan juga ada saksi-saksinya. Yang terakhir, tuduhan fitnah yang sangat kejam. Yang sangat melukai hati saya dan setiap orang muslim adalah fitnah terhadap Rasulullah Muhammad SAW melakukan pelecehan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu an, na'udzubillah min dzalik. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala radhiyallahu an, bahwasannya beliau kalau masih ada di zaman sekarang bisa ikut menonton video yang tidak senonoh. Nauzubillah. Itu adalah dusta dan fitnah yang sangat kejam yang melukai hati kita sebagai muslim. Dan saya minta kepada ustadz yang menyebarkan informasi tersebut atau fitnah atau tuduhan tersebut mendatangkan walaupun satu video. Saya berfatwa dengan demikian. Demi Allah, saya tidak pernah berfatwa dengan hal demikian dan ini adalah fitnah yang sangat kejam. Syekh Al-Misri bersumpah demi Allah di sini. Yang disebarluaskan di banyak medsos. Dan banyak mengatakan bahwasannya mereka mengenal diri saya, mereka mengetahui karakter saya dan lain sebagainya. Orang-orang tersebut tidak pernah berjumpa dengan saya, bertemu saya, sekalipun berkomunikasi lewat WA juga tidak pernah. Dan disayangkan banyak dai-dai yang menyebarluaskan fitnah-fitnah tersebut tanpa tabayun kepada saya, padahal nomor kontak saya ada sama mereka. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh kaum muslimin dan muslimat, kita harus berhati-hati ketika kita menyampaikan suatu informasi.
Ya, itu tadi video klarifikasi dari Syekh Ahmad Al-Misri ya. Video klarifikasi tersebut langsung ditanggapi oleh beberapa ustadz atau beberapa ulama yang mendampingi korban, teman-teman. Para ustadz di sini juga mengklaim punya bukti video tentang perilaku Syekh Al-Misri yang tidak terpuji itu. Video ini sebenarnya panjang ya, teman-teman. Kalau mau nonton video fullnya di ini ya, di channel Celeb One News namanya. Saya akan tampilkan sedikit aja. Kalau itu nafsu berkedok dalil, menurut saya bukan dalilnya nggak benar sih. Tadi yang Nabi Muhammad sampaikan, mana mungkin? Ya Rob, Nabi kita SAW dijaga wahyu loh, setiap perkataan perbuatannya bisa. Dan tadi saya nerima video itu, ketika saya baca video di grup kita, itu fitnah. Anak mulai agak jangan-jangan benar fitnah. Tapi Abi bilang, ini ada videonya, fitnah gimana? Nah makin yakin kita gitu. Jadi stoplah ya, gini-gini udah berhentilah ya, udah tobat, berobat ya. Nah itu ya. Jadi para ustadz yang mendampingi korban juga berdalih atau mengaku bahwa punya bukti videonya perilaku Syekh Al-Misri. Tadi saya nerima video itu, ketika saya baca video di grup kita, itu fitnah. Anak mulai agak jangan-jangan benar fitnah. Tapi Abi bilang, ini ada videonya, fitnah gimana? Ini benar-benar situasi yang sangat membingungkan umat ya, karena Syekh Al-Misri ini dikenal sebagai ulama yang sangat karismatik sekali, sangat terkenal, acara-acaranya di TV banyak, teman-teman. Sementara pihak yang mendampingi korban juga dari pihak ulama. Jadi ini yang mana yang benar nih? Seandainya yang melontarkan tuduhan kepada Syekh Al-Misri ini adalah konten kreator ya, atau hanya seorang selebritis biasa, mungkin saya nggak akan percaya. Tapi ini masalahnya sekelompok ulama yang berbicara pertama kali di sosial media bahwa Syekh Al-Misri melakukan tindakan yang tidak senonoh kepada santrinya. Yang menjadi catatan juga bahwa Syekh Al-Misri ini sudah sempat disidang internal pada tahun 2017 karena Syekh Al-Misri ini mengaku bertaubat dan minta maaf tidak akan mengulanginya lagi. Akhirnya para ulama pada saat itu memaafkan. Tapi ternyata setelah waktu berjalan bertahun-tahun, Syekh Al-Misri ini masih melakukan tindakan yang tidak senonoh itu kepada santrinya. Sampai pada tahun 2026 ini diangkat kembali kasusnya, dilaporkan ke polisi. Tapi tadi klarifikasinya Syekh Al-Misri mengatakan bahwa ini semua fitnah. Sampai bersumpah, demi Allah saya tidak pernah berfatwa dengan hal demikian, dan ini adalah fitnah yang sangat kejam. Wah, ini kita nggak tahu siapa yang benar, siapa yang salah gitu ya. Yang jelas di antara kedua belah pihak pasti ada yang berdusta. Dan di situ membawa-bawa nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas sekali pesan Rasulullah, man kadzdzaba alayya muta'amidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa dengan sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah dia mengambil tempat duduknya di neraka. Tetapi kita nggak tahu siapa yang berdusta di antara mereka, karena dua-duanya ngaku punya bukti. Maka kita serahkan saja kepada pihak yang berwajib, biarkan nantinya diselesaikan di persidangan. Semoga Syekh Al-Misri mau secepatnya pulang ke Indonesia agar hal ini bisa cepat selesai, tidak menimbulkan citra yang jauh lebih buruk lagi kepada para ulama, kepada agama Islam. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.